Selamat pagi pemirsa. Lengkap sudah jelaga pelanggaran etika terkait dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Di hulu, putusan Mahkamah Konstitusi yang membukakan jalan bagi Gibran mencalonkan diri terbukti diwarnai pelanggaran etika berat. Pun demikian dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang menerima pencalonan putra Presiden Joko Widodo itu. Pertama, dia lolos dari syarat batas usia minimal yaitu 40 tahun sesuai dengan ketetapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Putusan MK yang mengubah norma dengan menambahkan frasa atau berpengalaman menjadi kepala daerah menghamparkan karpet merah buatnya. Ketua MK saat itu yang merupakan adik ipar Jokowi sekaligus paman Gibran, Anwar Usman, dinyatakan melakukan pelanggaran etika berat terkait dengan peran sentralnya dalam putusan itu. Oleh Majelis Kehormatan MK, dia dipecat. Di hulu kacau di tingkat pelaksana begitu pula adanya. Kemarin DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, memutuskan Ketua KPU Hasyim Asyari melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu perihal pendaftaran Gibran selepas putusan MK. Hasyim ditimpa sanksi peringatan keras terakhir, sementara 6 komisioner KPU lainnya diberikan peringatan keras. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di siaran ini Selasa 6 Februari 2024 dengan tema Noda Paripurna Pencawapresan Gibran. Bersama saya Leonard Samosir dan Anda semua para pemirsa bisa juga menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragi. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Mulyo. Saya lihat di wajah Abang tidak ada noda ya, kelihatannya ya. Karena kita akan bicara soal noda nih Bang. Bukan, jangan Leo menganggap saya pelanggar etika juga ya. Oh tidak Bang. Kita harus menjaga etika kita. Ada potongan pelanggar etika kan? Tentunya tidak, tapi sebelum kita bahas terkait dengan noda ini, pemirsa dan Bang Elman, kita akan lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia untuk hari ini. Di harian Anda bisa lihat yang berita pertama adalah headline media Indonesia untuk hari ini. Pilpres bermasalah sejak awal. Ini maksudnya kenapa nih Bang? Pilpresnya bermasalah sejak awal Bang Elman? Iya, ketika proses pencalonan salah satu paslon ya. Kalau kita bisa sebut misalnya pencalonan calon wakil presiden Gibran kan. Oke. Ketika dipermasalahkan soal umur, batas umur kan. Disitulah persoalan pertama kan. Oke. Nah, waktu itu kan Gibran kan masih 36 tahun. Ya. Minimal 40 tahun. 40 tahun. Nah, adalah yang menggugat ke MK. Begitu. Ya. Nah, dalam putusan 90 itu yang menjadi dasar Gibran itu bisa lolos, itu terjadi pelanggaran etika berat. Ya. Karena diduga ketua MK-nya kan melakukan praktek-praktek yang tidak terpuji kan gitu kan. Sehingga memang ketika putusan 90 itu dianggap ketuanya melanggar etika berat, mestinya logikanya kan turunannya juga kan mestinya kan melanggar juga kan. Iya sih. Tetapi karena ada ketentuan bahwa keputusan MK itu final and binding, sudah harus orang selalu berpatokan kepada hukum tertulis. Etikanya nggak ada urusan gitu, jalan terus. Nah jadi dan sejak awal masyarakat sudah marah dan mempermasalahkannya gitu. Lalu muncul lagi yang kedua, ketika KPU dianggap dinilai melanggar kode etik. Karena tidak berkonsultasi dulu dengan DPR dan pemerintah, langsung menerima pencawapresan Gibran, begitu ya Bang ya? Ya, karena PKPU yang menjadi landasan untuk pengajuan pendaftaran ini belum diubah. Jadi sehingga PKPU yang dipakai pada saat itu sebenarnya baru tetap 40 tahun. Belum ada tambahan frasa kan itu. Boleh 36 tahun, 50 tahun asal pernah menjadi kepala daerah. Gitu. Nah, jadi itu. Tetapi ya apa yang terjadi kan tinggal pelanggaran emang gue pikirin kan gitu. Itu kesan masyarakat terhadap proses pencawapresan Gibran ini. Baik. Kita nanti akan bahas itu lebih lanjut Bang Elman dan pemirsa di dalam editorial. Kita beralih dulu ke berita selanjutnya. Di halaman 2 pemirsa,
Ini terkait dengan seruan para guru besar. Kampus bergerak, pemerintah anggap karena agitasi. Ini bagaimana nih? Bagaimana? Ini tuduhan ini kejam nih. Kalau sampai ada yang menganggap petisi-petisi yang disampaikan para guru besar perguruan tinggi ini, udah lebih dari 40 loh, mungkin sudah ada lebih dari 50 kan. Dianggap itu agitasi, bahkan dianggap itu melakukan politik praktis, itu kejam itu. Sepanjang yang kita cermati, kita amati, dan publik juga melihat, petisi yang disampaikan oleh para guru besar itu petisi ajakan moral, mengingatkan. Jadi apa yang salah ketika guru besar perguruan tinggi itu mengingatkan pemerintah, pemerintah, hati-hati loh. Lu jangan macam-macam. Ada yang bilang begini Bang, ungkapan itu muncul karena kenapa baru sekarang para guru besar berbicara? Kenapa bukan pada saat putusan MK itu yang kemudian diganjar oleh MK pelanggaran etik berat? Kenapa tidak pada saat itu bersuara? Ada yang bilang begitu Bang. Mereka kan perlu menelaah. Mereka melakukan telaah terhadap semua pelanggaran-pelanggaran ini. Dan melihat dinamika yang terus terjadi setelah itu ya. Nah itu, jadi artinya para guru besar ini tidak seketika melakukan pengujian, pembicaraan, bahkan mungkin seminar kecil-kecilan. Berpikir dulu. Mengkaji dulu. Itu yang membedakan kita berdua dengan guru besar. Jadi guru besar itu tidak semena-mena. Sehingga ketika mereka membuat seruan dalam bentuk petisi yang oleh sebagian oleh pemerintah menganggap itu serangan, padahal itu bukan ada serangan loh. Ini ajakan moral. Untuk mereka tidak masalah siapa yang menang, tapi caranya. Kita jangan lupa, saya dan Leo juga itu presiden, ya para menteri itu semua dilahirkan dari kampus. Jadi kenapa kita tidak menghargai, menghormati petisi seruan daripada guru besar ini? Siapa lagi yang mungkin hargai? Jadi sekali lagi saya minta pejabat pemerintah yang menuduh guru besar ini melakukan ada agitasi, melakukan politik praktis, coba itu dicabut. Supaya kita masih tetap bisa juga mengakui legitimasi dari pemerintah ini, Bang ya. Ya, kalau saya sih yang lebih utama kita harus tetap menghargai seruan guru besar. Kita menghargai independensi kampus. Kita masih menjaga atau menghargai moral karena itu mengantarkan kita ke berita selanjutnya pemirsa di halaman 3. Berita ini mengatakan Presiden kehilangan moral, kompas, dan etik. Nah ini bagaimana nih Bang kalau pemimpin negara ini, kepala negara kehilangan moral, kompas, dan etik, maka kita warga negaranya jadi salah arah juga. Bagaimana? Ini yang menilai ini kan para mantan pimpinan KPK ini kan? Oh iya. Setidaknya 15 orang. 15 orang. Dan ke-15 orang ini dulu hasil seleksi loh ini. Oh iya. Yang melakukan seleksi juga adalah pemerintah kan gitu kan. Walaupun independen kan gitu kan. Iya. Tapi ketika mereka ini menilai presiden kehilangan moral, kompas, dan etik, ini berbahaya ini. Jadi ini sebetulnya kalau presiden tidak memahami, tidak mau merenung tentang peringatan pada mantan pimpinan KPK ini, pasti ada yang salah ini. Jadi sekali lagi seruan atau peringatan daripada mantan KPK ini jangan dianggap sepi. Itu menyebabkan kita, kalau kita lihat kan indeks persepsi korupsi kita kan makin hari makin melorot. Betul. Dan ini pun kalau saya mengatakan ya masyarakat juga menilai ini bukan jangan dianggap kegagalan KPK, terutama kegagalan presiden, pemerintah. Karena untuk pemberantasan korupsi itu bukan hanya penegak hukum, seluruh elemen pemerintahan, semua instansi pemerintah yang di bawah komando presiden. Komandannya adalah kepala negara, kepala pemerintahan ya, presiden. Jadi itu komandannya. Jadi kalau disalahkan, wah ini KPK, saya termasuk orang tidak pernah setuju kalau semua ini dibebankan ke KPK. Ini beban presiden, kepala negara, dan kepala pemerintahan. Baik, kita tinggalkan berita itu, kita langsung ke editorial. Pemirsa, pada pagi ini diberi judul Noda Paripurna Pencawapresan Gibran. Ada prinsip Bang di dalam manajemen bahwa kalau garbage in, garbage out.
kalau yang masuk itu sampah atau cacat, keluarnya juga akan menjadi sampah atau cacat. Pertanyaannya adalah kalau sudah ada noda yang paripurna, kira-kira bagaimana nih hasil pemilu presiden ini, Bang? Sebetulnya saya nggak enak untuk menjawab ini. Oh, kenapa, Bang? Ya, karena memang benar itu. Oh, itu di organisasi loh, Bang. Itu manajemen perusahaan atau pabrik itu, Bang, itu seperti itu. Berlaku secara umum itu. Secara umum berlaku. Berlaku di mana saja. Jadi kalau masuknya garbage, bau, atau masuknya busuk, keluarnya pasti bau. Mau dibungkus seperti apa, nggak akan susah. Tapi kita tidak bermaksud untuk menyamakan itu dengan proses pencapresan ini. Tapi yang ingin disampaikan adalah karena proses pencapresan cawapresan Gibran ini dari awal sebetulnya sudah ada noda. Cacat ya? Cacat lah ya. Cacat noda hitam kan. Jadi kalau disebutkan cacat ya memang fakta kan. Mulai dari MK sampai KPU kemarin kan. Nah, memang orang bertanya apa gunanya MK mengeluarkan keputusan bahwa ada pelanggaran etik berat. Apa gunanya? DKPP mengeluarkan KPU melakukan pelanggaran kode etik. Peringatan keras dan terakhir. Apa gunanya sih? Dan masyarakat menjawab juga nggak ada gunanya. Toh pencawapresannya berjalan terus. Nah ini memang apa? Memang ketika manusia itu hanya berpatokan kepada hukum tertulis, maka sepakat untuk menyatakan tidak ada gunanya itu putusan MK dan DKPP maupun putusan DKPP itu nggak ada gunanya itu. Itu sih hanya sekedar hanya pelipur lara gitu ya. Performa saja. Tetapi kalau kita memahami makna daripada etika, etika itulah yang membedakan manusia dan yang bukan manusia. Oh iya. Kita menjadi makhluk yang beradab gara-gara kita punya etika tadi. Kalau tidak manusia, pasti tidak punya adab kan? Tidak ada. Nah itulah makna arti daripada kenapa kita tetap memaknai putusan MK ini dan putusan DKPP ini sesuatu hal yang penting. Tidak boleh dianggap remeh. Kecuali kalau mereka menganggap apa? Hukum tertulis apa? Nggak ada yang salah. Hanya berhenti di situ ya, hukum tertulis. Itu yang saya katakan, kalau dia masih manusia, manusia yang normal, pasti dia menganggap, aduh, bahaya ini. Ternyata kita sudah melakukan pelanggaran etika. Dan ini nggak boleh ini. Karena kita akan mengelola bangsa dan negara, bukan mengelola apa yang katakan mengelola rumah tangga. Mengelola rumah tangga pun tetap ada etikanya gitu. Bang, kalau analoginya adalah noda itu ada di baju dan nodanya membandel sangat kuat, biasanya tidak akan bisa hilang. Kadang-kadang kalau memang itu sangat mengganggu penampilan, kita harus buang baju itu. Tapi kalau pertanyaannya adalah, kalau pencawapresan ini sudah nodanya paripurna, bagaimana kita bisa memutihkannya lagi? Kita akan bahas itu, Bang Elman dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 6 Februari 2024. Noda paripurna pencawapresan Gibran. Noda paripurna pencawapresan Gibran. Lengkap sudah jelaga pelanggaran etika terkait dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Di hulu, putusan Mahkamah Konstitusi yang membukakan jalan bagi Gibran mencalonkan diri terbukti diwarnai pelanggaran etika berat. Pun demikian dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang menerima pencalonan putra Presiden Joko Widodo itu. Proses pencalonan Gibran memang di luar kebiasaan dan kewajaran. Dia bisa menjadi kontestan di Pilpres lantaran sejumlah keistimewaan. Pertama, dia lolos dari syarat batas usia minimal yakni 40 tahun, sesuai ketetapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Putusan MK yang mengubah norma dengan menambahkan frasa atau berpengalaman menjadi kepala daerah menghamparkan karpet merah buatnya. Fakta pun tak bisa dibantah bahwa putusan isu bau amis, bahkan busuk. Ketua MK saat itu yang merupakan adik ipar Joko Widodo sekaligus paman Gibran, Anwar Usman, dinyatakan melakukan pelanggaran etika berat terkait peran sentralnya dalam putusan tersebut. Oleh Majelis Kehormatan MK, dia dipecat. Di hulu kacau, di tingkat pelaksana begitu pula adanya. Kemarin Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memutuskan Ketua KPU Hasyim Asyari melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu ikhwal pendaftaran Gibran selepas putusan MK. Hasyim ditimpa sanksi peringatan keras terakhir, sementara 6 komisioner KPU yakni Idam Holik, Agus Melas, Betty Epsilon Idrus, Muhammad Afifuddin, Yulianto Sudrajat, dan Parsadaan Harahap mendapat peringatan keras. Mereka dinyatakan bersalah karena serta-merta mengubah peraturan KPU untuk menerima pendaftaran Gibran tanpa konsultasi dengan DPR sebagaimana seharusnya. Dalil mereka bahwa DPR sedang reses terbantahkan, sebab di masa reses rapat dengar pendapat tetap bisa dihelat. Ketentuan itu diatur dalam pasal 254 ayat 4 dan 7 Peraturan DPR nomor 1/2020 tentang tata tertib. Terang sudah, KPU menyelenggarakan pemilu dengan serampangan, asal-asalan, centang perenang, gamblang nian, proses pendaftaran Gibran hingga akhirnya ditetapkan sebagai cawapres cacat etika. Putusan DKPP kian mempertegas betapa tapak kaki presiden itu menunjukkan kontestasi pilpres syarat dengan pengingkaran terhadap etika. Putusan itu semakin mengonfirmasi betapa paripurnanya noda pencawapresan Gibran. Kita tetap mengapresiasi putusan DKPP terhadap Hasyim Asyari dan kawan-kawan, kendati harus kita katakan sanksi buat mereka semestinya lebih berat lagi. Menerima begitu saja pendaftaran anak presiden sebagai cawapres dengan mengabaikan regulasi adalah pelanggaran berat, super berat. Apapun itu, putusan DKPP kian menguatkan betapa buruknya, betapa brutalnya pemilu kali ini. Tak salah, sangat benar jika dunia kampus, masyarakat sipil, para aktivis maupun orang-orang yang masih mengedepankan kewarasan bersikap dan melawan. Pencalonan kandidat pemimpin bangsa yang syarat dengan pelanggaran etika adalah racun mematikan bagi demokrasi. Ia pantang dibiarkan. Karena pencalonan Gibran tak bisa diubah, ia harus kita sikapi dengan lebih pintar lagi, lebih bijak lagi dalam menentukan pilihan nanti. Bagaimana kita bisa menggantungkan asa kepada pemimpin yang dalam proses menuju kursi kekuasaannya penuh dengan pelanggaran etika? Itulah pesan yang harus selalu diingat hingga di bilik suara. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, kembali ke pertanyaan saya sebelum jeda tadi. Kalau kita punya baju putih, biasanya kalau ada noda, itu ada cairan-cairan yang bisa menghilangkan noda. Tapi sering kita menemukan nodanya bandel sekali, tidak mau lepas. Nah, kalau kita mengacu itu kepada noda paripurna pencawapresan Gibran ini, apakah noda ini benar-benar bisa kita hilangkan? Atau kita sudah ya pasrah saja hidup dengannya? Nggak boleh pasrah. Dan noda ini bisa kita hilangkan. Bisa dihilangkan? Bisa. Dan hilangnya paripurna gitu. Bagaimana, Bang? Nah, itulah akan yang bisa dilakukan Daulat Rakyat pada 14 Februari akan datang. Oh. Di bilik suara. Di TPS. Di TPS. Jadi kalau masyarakat sepakat untuk mengatakan bahwa ada pelanggaran etika. Dalam proses pencapresan ini, hukum tertulis nggak ada yang dilanggar loh. Yang ternoda adalah etika. Betul. Maka
itu hanya bisa dieksekusi pada tanggal 14 Februari akan datang. Artinya apa? Pilihlah paslon yang tidak bernoda. Hanya itu caranya. Logikanya begitu. Logikanya begitu. Karena kalau berdebat terus, tidak habis-habis. Sebelah sana akan mengatakan aturan apa yang dilanggar. Tidak ada hukum yang ditabrak. Tidak ada. Toh juga putusan MK itu final and binding. Jadi nggak ada yang dilanggar. Putusan DKPP ini juga ya itu kode etik. Itu komisionernya. Komisionernya yang salah. Paslonnya nggak salah. Kan begitu. Padahal sebetulnya kan ketika dia di pendaftaran itu terjadi, PKPU-nya masih PKPU lama. Yaitu usia menjadi capres-cawapres itu minimal 40 tahun. Jadi itu sebabnya ketika turunan dari keputusan 90 itu, maka KPU harus berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah. Ini kan tidak. Jadi setelah terima pendaftaran 25 November, ya kan begitu kan? 7 hari kemudian langsung baru KPU berkonsultasi dengan DPR. Baru diubah PKPU-nya. Bang, kembali lagi pertanyaannya Bang. Apakah kemudian noda ini benar-benar bisa hilang karena kan kita melihat sendiri Bang, bagaimana masyarakat itu pada waktu-waktu sekarang menjadi sangat gembira Bang. Karena menjelang pemilu ada banyak sekali saudara-saudara kita yang mendapat bantuan yang harusnya diberikan dalam 3 bulan dirapel menjadi 1. Lalu ada banyak sekali bantuan-bantuan yang mungkin akan membuat saudara-saudara kita menjadi lupa bahwa bantuan itu diberikan oleh negara yang sumber uangnya juga dari dirinya sendiri, pajaknya, bukan dari orang yang memberikan. Dan akhirnya yang tadi Bang Elman katakan noda itu bisa hilang di tanggal 14 Februari, tidak hilang Bang. Ya paling tidak, ya memang mungkin tidak semuanya hilang. Memang dari awal sebetulnya sudah ada yang dilanggar. Mestinya ketika presiden, pemerintah lah, para menteri kabinet, ketika menyampaikan bantuan sosial berupa apapun, apakah itu bansos, apakah itu El Nino, apakah itu bantuan tunai langsung, harus dinyatakan secara tegas bahwa bantuan ini adalah bantuan negara. Negara ya? Bantuan negara. Bukan orang. Bukan bantuan presiden, bukan bantuan menteri, bukan bantuan paslon. Ini bantuan negara. Dan uang yang dipakai untuk pengadaan bansos ini adalah dari pajak rakyat yang terhimpun dalam APBN. Jadi ini yang dari awal salah. Jadi apalagi ada dinarasikan oleh ada salah satu menteri bahwa ini adalah bantuan dari Presiden Jokowi. Nah, oleh karena itu marilah kita lanjutkan. Ya, kalau mau terima lanjut, ya pilihlah, dukunglah. Iya. Jadi ini yang sebetulnya yang kita katakan pelanggaran etika. Tetapi kan memang banyak juga orang yang tidak menganggap etika itu penting. Itu yang kita katakan dari awal. Bagaimana seseorang pejabat kita ukur kehebatannya, kepiawannya, kalau dia tidak beretika. Kan awal mulanya kan etika dulu. Baru turunannya hukum tertulis kan. Sebelum ada hukum tertulis, kehidupan manusia ini diatur oleh etika dan moral kan. Dan hukum tertulis itu semua serba terbatas Bang. Tidak bisa semua aturan dalam kehidupan ini dituangkan dalam hukum tertulis seharusnya. Pokoknya kalau orang hanya mengandalkan aturan tertulis, sebetulnya orang nggak percaya diri aja. Tidak percaya diri dan tidak saling percaya. Tidak saling percaya gitu. Padahal sebetulnya cukup dengan etika, dengan moral, kita terikat. Kan begitu kan. Bang, kembali lagi ke pertanyaannya begini Bang. Kalau kita melihat seruan-seruan moral belakangan ini, yang tadi sudah kita sempat bahas juga, guru besar pun yang sebetulnya kalau melihat usia, sudah melihat hidupnya, tidak punya kepentingan lagi yang mau diperjuangkan, tapi berani mengambil resiko mengatakan seruan ini. Lalu kita melihat ada sekian lagi mantan-mantan pimpinan lembaga negara menyerukan untuk kembali. Pertanyaannya Bang, yang pertama,
apakah seruan-seruan ini masih bisa efektif, masih bisa mengembalikan kembali ke jalan demokrasi yang memang benar, bukan dibenar-benarkan? Ya kalau kita melihat tren makin ke sini, masyarakat sudah hampir bisa memastikan semua seruan ini akan percuma gitu ya. Percuma, Bang? Percuma, karena kita bisa dilihat kan. Kurang keras apa misalnya petisi dari UGM, kurang keras apa petisi dari UI, kurang keras apa petisi dari Unpad, Erlangga, dari UI Yogyakarta, dari Muhammadiyah, dan semuanya. Banyak kampus, Bang? Banyak kampus. Kalau sekarang sudah lebih dari 50 kampus. Tapi malah dari Istana? Dari pemerintah lah kan menuduh ada agitasi gitu kan. Partisan katanya. Ada partisan gitu. Jadi itu yang kita malah menganggap, masyarakat malah menganggap yang menuduh kampus itu partisan, dialah partisan. Oh. Karena bagaimana dia tahu itu partisan? Karena dia partisan. Analoginya begini, Bang, kalau maling biasanya akan berpikir yang lain juga maling. Gitu. Itu analogi. Iya. Jadi ini kan artinya kalau kita lihat keseriusan daripada para guru besar ini kan, ini karena kepedulian mereka setelah melihat terutama dalam proses pemilu ini. Untuk mereka tidak penting siapa yang menang, Bang. Yang penting adalah cara untuk mencapai kemenangan itu. Buat mereka yang penting semua aturan tertulis dan etika harus dijalankan. Itu yang mereka tegaskan sebetulnya. Siapapun yang akan melakukan ini nggak masalah. Tetapi ketika ada, katakanlah kalau dari pemerintah, dari paslon yang melanggar etika dan moral, di situ mereka marah. Oke. Pertanyaannya, Bang, kembali lagi, Bang. Apakah kemudian kita masih benar-benar bisa memastikan noda ini akan hilang atau tidak? Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang waktunya kita, Bang Elman, untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Medan, Sumatera Utara. Ada Pak Sukiwi. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Herman. Selamat pagi Pak Sukiwi. Bagaimana Pak pendapat Anda, Pak? Kita melihat ada noda paripurna nih Pak untuk pencawapresan Gibran. Menurut Anda seperti apa Pak Sukiwi? Ya, kalau saya selaku rakyat kecil ini, saya menilai kalau dari awal aja sudah ada noda, sudah ada masalah, seperti kita membangun rumah, kalau kita letakkan fondasinya itu sudah salah, pasti ini kelanjutannya ini akan jadi masalah terus. Jadi kita lihat kondisi ini, noda yang terjadi ini karena ada beberapa poin. Yang pertama, menghalalkan segala cara. Istilah saya itu menghalalkan segala cara. Kedua lagi, memaksakan kehendak untuk merebut kekuasaan. Jadi kalau kekuasaan ini direbut, ini bahaya. Ya, kekuasaannya sesungguhnya yang memberi kekuasaan itu kan
dari rakyat. Rakyatlah yang seharusnya menentukan siapa pemimpin yang selanjutnya yang layak dan yang pantas dan yang punya potensial untuk memimpin negara ini. Bukan memaksa kehendak, bukan menghalalkan segala cara. Jadi kita lihat apa yang sudah terjadi dengan noda-noda yang terjadi ini kembali lagi kepada rakyat. Rakyatlah penentu. Jadi tanggal 14 Februari ini rakyat pakai hati nuraninya, lihat dengan baik-baik. Karena apa? Yang senang ataupun tidak senang tetap rakyat yang rasakan. Ya, kalau pemimpin ini ya dia tetap di atas, gaji dia sudah dapat, fasilitas negara dia dapat, dia nggak mau tahu itu penderitaan rakyat itu, dia nggak mau tahu. Yang penting dia sudah berkuasa. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Sukiwi ada pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat, ada Pak Ondo. Pak Ondo, selamat pagi. Pak Ondo di Bekasi, selamat pagi. Bung Herman. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi, Mas. Selamat pagi Pak Ondo. Silakan Pak, pendapat Anda Pak langsung. Iya, ini namanya nasi sudah jadi bubur, tidak mungkin lagi jadi nasi goreng. MK menyatakan ada pelanggaran kode etik berat. Kemudian DKPP mengatakan ada peringatan keras terakhir. Kata-kata terakhir mengatakan menunjukkan bahwa ada pelanggaran atau peringatan sebelumnya berarti ya. Cendekiawan, guru-guru besar universitas ternama yang notabene bukan partisan telah mengeluarkan petisi. Tapi kurang didengar, bahkan membela diri dengan mengatakan partisan. Mantan ketua KPK juga ikutan bersuara. Ini kita perlu kayaknya memberi bansos cotton bud ini buat para pendengar pejabat-pejabat itu. Iya, biar buka kupingnya jadi dengar. Hati-hati akan muncul kebohongan lain untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Kita ini ngeri-ngeri sedap, Bung Leo. Ngeri buat rakyat, sedap buat Mr. Bla Bla Bla. Bila dia maju tanpa rem tiba di tempat, bagaimana nanti ini legitimasinya? Kita ngeri ini. Saya jadi khawatir. Menang atau kalah Mr. Bla 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 sepertinya tetap ada masalah. Tolong diantisipasi hal ini. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimana caranya agar pesta demokrasi ini menjadi pesta yang menyenangkan, bukan menyeramkan. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat. Menyenangkan, tidak menyeramkan. Itu kata kuncinya. Terima kasih. Di belakang Pak Ondo ada Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Pak Sunoto, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo dan Bang Herman. Selamat pagi Pak Sunoto, silakan Pak. Jelas, saya sebagai industriawan, salah satunya produsen air mineral, kalau ada sebuah proses yang cacat, maka produknya itu pasti dan pasti cacat. Produk yang cacat itu tidak boleh diedarkan apalagi dikonsumsi. Jadi jelas, proses pencalonan Gibran yang cacat, itu ya kita harus ngerti sendiri. Yang kedua, kita sedang ribut mengenai ijazah palsu. Kalau buat saya, Bang Herman, Bang Leo, keaslian ijazah itu asli atau palsu, nggak usah dilihat repot-repot dari kertasnya, tapi dilihat dari tindak tanduknya. Yang ketiga, ini yang kita khawatirkan, nanti dalam pilpres ini ada politik babi buta. Semua akan ditabrak dan dilanggar karena urusan hukum adalah proses yang rumit dan bertele-tele. Itu saja. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Anda, Pak. Di belakang Pak Sunoto masih ada pemirsa Metro TV kali ini dari Magelang, Jawa Tengah, Pak Amrozi. Pak Amrozi, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Amrozi. Silakan Pak pendapat Anda, Pak. Begini Bang, sejak awal itu memang sudah bermasalah pemilu ini. Kalau sejak zaman era dulu-dulu itu kan syarat wakil presiden dan presiden minimal 40 tahun titik. Tidak usah dicari tambahan-tambahan narasi, harus menjabat ini, menjabat itu minimal sekian-sekian, nggak usah. Nah, keputusan MK itu kurang keras kalau hanya melengsarkan Pak Anwar Usman dari ketua MK itu kurang keras, harusnya pecat. Kurang keras ya, oke. Iya, terus narasi-narasi profesor-profesor semua perguruan tinggi hebat di Indonesia itu saya apresiasi, tapi juga
normatif saja kalau menghimbau agar Jokowi kembali ke koridor demokrasi. Belegedes, paling masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Harus keras, harus keras. Harusnya Ini lebih yang agak keras. keras hanya Pak Kuncoro yang harus keras. Ini soalnya sudah apa ya? Dablek ini Jokowi itu. Nah, ini nanti kalau jadi misal Pak Prabowo menang, terus dalam 1 tahun Prabowo meninggal dunia, Gibran naik RI 1. Saya ingin dengar mantan-mantan jenderal itu kok diam saja itu loh. Mantan-mantan jenderal bintang 4 kok diam saja. Sementara Prabowo lolosnya juga dulu dipecat Pak Wiranto. Prabowo itu kan pecatan Pak Wiranto dulu. Baik. Terima kasih Pak Amrozi di Magelang, Jawa Tengah untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Pak Amrozi kelihatannya sampai ada tekanan emosional. Bang Elman, ini 4 pemirsa kita menyoroti dengan jeli ya. Tapi pertanyaannya tadi adalah menarik dari Pak Sunoto. Katanya bisa jadi ada politik babi buta. Bahaya Bang, bagaimana Bang? Ya, memang kalau kita evaluasi ya, kita nilai dari pelanggaran di MK ya, lalu ke KPU ini kan, ya memang sulit juga kita harapkan dari para pelanggar ini untuk bisa sadar gitu ya. Artinya mungkin seperti yang dikatakan oleh Pak Ondo tadi ya, mereka akan berusaha juga membuat kebohongan baru untuk menutupi kebohongan lama kan gitu kan. Iya, biasanya kebohongan itu akan beranak dan bercucu Bang. Betul, beranak pinak dia kan. Betul. Gitu. Nah itu terjadi. Jadi memang kalau Pak Sunoto bilang bakal ada misalnya dia bilang apa namanya tuh, dia bilang membabi buta politiknya. Membabi buta politik memang bisa terjadi. Karena itu tadi ketika tidak punya moral, ketika tidak beretika, nggak ada urusan mau membabi buta, mau menodai, mau apa, nggak ada urusan. Pokoknya tujuannya harus tercapai. Menghalalkan segala cara. Wow. Nah ini yang juga diingatkan oleh Pak Sukui tadi dari Medan. Jadi ini berbahaya ini. Jadi memang kalau publik menyimpulkan, memang ada hal yang harus diwaspadai ke depan ini kan. Karena dari awal kewaspadaan itu tidak ada. Karena tadinya mungkin percaya Bang, bahwa tidak akan terjadi yang terjadi sekarang ini. Loh, justru itu kan. Maka tadi kan sebetulnya kan para pemirsa tadi kan bilang, yang Pak Amrozi tadi kan. Ya, kalau hanya dipecat aja, apa artinya gitu kan. Kalau hanya dihukum misalnya peringatan terakhir dan keras itu, apa maknanya? Tidak kan ada gitu. efek jerah begitu maksudnya Bang ya. Kalau hanya seruan moral saja, apa artinya gitu kan. Karena memang ya mereka bilang apa yang kita langgar gitu. Itu dia. Jadi mereka ini selalu berpatokan apa? Aturan apa? Kan itu juga ada seorang menteri kok dari hari-hari apa yang dilanggar? Apa coba? Saya juga aktivis katanya gitu kan. Jadi apa yang dilanggar gitu? Ya secara hukum nggak ada yang dilanggar. Tapi Anda jangan lupa hidup ini tidak hanya aturan tertulis. Di atas tertulis hukum tertulis itu ada moral, ada etika. Dan itulah yang membedakan manusia dan tidak manusia. Bang, pelanggaran etika itu kalau dianalogikan dengan tumor, itu kan kalau kita tidak kontrol, kita tidak obati, tumor ini bisa menyebar dan akhirnya bisa melumpuhkan tubuh. Pertanyaannya Bang, apakah tumor ini nanti benar-benar bisa dipotong untuk tidak menyebar di tanggal 14 Februari. Kita harus jeda dahulu Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, bagaimana memastikan bahwa rakyat itu benar-benar paham bahwa yang terjadi sekarang, bagaimana noda ini kalau dibiarkan terus-menerus akan bisa akhirnya mematikan bangsa kita ini, Bang? Ya, yang kita khawatirkan adalah
ketika masyarakat putus asa gitu ya. Kenapa? Karena begitu penyelenggara pemilu itu melanggar etik, dan kelihatannya pelanggarnya merasa biasa-biasa saja, aman-aman saja. Nah, disitulah muncul keraguan masyarakat, ketidakpercayaan masyarakat nanti terhadap hasil pemilu ini. Iya, legitimasinya. Karena penyelenggara pemilu yang tadinya mengharapkan memberi keteladanan, dia menjadi penuntun secara moral, tapi dia yang melanggar kan itu kan. Iya. Terus apalagi yang bisa diharapkan dari pemilu yang penyelenggaranya melanggar etika? Iya. Ini menjadi masalah besar. Jadi jangan ada anggapan ya sudah diberikan ganjaran peringatan terakhir dan keras, tidak selesai. Iya. Karena pelanggaran yang mereka lakukan itu adalah pelanggaran berat sebetulnya. Iya. Dan mestinya terhadap pelanggaran ini yang bersangkutan harus diberhentikan. Karena ini sebetulnya hal-hal yang sangat fundamental. Tadi misalnya Pak Sukiya atau siapa kan, kalau dasar membangun pondasi yang nggak kuat, ya bermasalah terus itu nanti. Akan terjadi masalah kemudian hari. Nah, ini penyelenggaranya yang melanggar etik. Mahkamah Konstitusi juga, Bang. Mahkamah Konstitusi juga sama, ketuanya. Ya kan, hanya tinggal dipecat aja. Jadi ini soal. Yang kita khawatirkan ke depan adalah apapun yang dihasilkan pemilihan umum pada 14 Februari yang akan datang, orang tidak percaya gitu. Iya. Jadi itu bahaya besar. Bahaya besar ini. Nah, ini yang seruan inilah yang diingatkan oleh para guru besar. Jadi jangan sampai seruan yang begitu mulia dibalas dengan itu partisan. Nah, ini nih. Partisan, Anda yang partisan. Guru besar itu bukan partisan. Oleh karena itu masih ada sisa waktu buat presiden untuk mendalami ini, untuk merenungkan ini. Bagaimana caranya supaya rakyat mempercayai hasil pemilu yang akan datang. Dan rakyat juga kita minta tetap pilihlah sesuai dengan nuraninya. Jangan memilih karena menerima bansos. Oke. Kita harapkan itu yang terjadi supaya kemudian noda paripurna ini bisa kita minimalkan atau kita hilangkan ya Bang ya. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi. Pemirsa, putusan DKPP kian menguatkan betapa buruknya, betapa brutalnya pemilu kali ini. Tidak salah jika dunia kampus, masyarakat sipil, para aktivis maupun orang-orang yang masih mengedepankan kewarasan bersikap dan melawan. Pencalonan kandidat pemimpin bangsa yang syarat dengan pelanggaran etik adalah racun mematikan bagi demokrasi. Pencalonan Gibran tidak bisa diubah, harus kita sikapi dengan lebih pintar lagi, lebih bijak lagi dalam menentukan pilihan. Bagaimana kita bisa menggantungkan asa kepada pemimpin yang dalam proses menunjuk kekuasaannya penuh dengan pelanggaran etika. Mari kita sama-sama ingat sampai di bilik suara. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV